What's up dan kan balik lagi bareng gue di Think Anything. Dan ya balik lagi bareng gue Egi di Think Anything tentunya ya. Udah lama banget kita gak ngobrol. Dan ya dengan alasan satu dan lain hal, baru kali ini lagi Denken akhirnya bikin konten di hari spesial, di momen yang sangat spesial, di mana di malam kali ini gue bakal ditemenin sama orang yang spesial banget ya tentunya. Udah lama kita gak ngobrol juga. Di sini dia bakal sharing, bakal berbagi cerita apapun itu, dan ya mungkin akan segera gue panggilkan orangnya. Silahkan welcome untuk Mas Dimas. Oke Mas, gimana kabarnya? Baik Mas? Alhamdulillah baik, sehat dan sedang bahagia juga. Oke, bahagia banget ya karena mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Dimas ini adalah teman seangkatan gua, tapi dia lebih beruntung dari gua karena dia sudah menyelesaikan studinya ya tentunya. Bukan beruntung, kerja keras. Oh, kerja keras. Iya benar. Apa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Benar sekali. Dia keren banget teman-teman, bisa menyelesaikan studi 3,5 tahun ya. Iya, kurang lebihnya Kurang segitu. lebih, dan mendapatkan gelar yang sangat menurut gue luar biasa banget. Iya. Gelarnya S Ikom. Wibu. SIKOM. Oh, S-Ikom. Iya. Tapi kenapa gue manggil S Wibu? Mungkin teman-teman tadi pasti kenapa S Wibu gitu ya. Mungkin, tapi sebelum lebih lanjut, Dim, di sini Denken punya sesuatu hal yang spesial buat lo. Apa nih? Jadi Denken ada edisi terbaru karena ya di edisi terbaru ini sengaja spesial buat Dimas. Karena ini hari spesial buat Dimas, silahkan dipakai dulu. Ini nih Jadi ini gue Denken tuh baju edisi baru nih. tuh sebenarnya tuh pengen banget beli dari dulu, tapi kayaknya selalu kehabisan. Oh, jelas karena stoknya terbatas. Denken itu selalu membuat baju yang stoknya itu terbatas. Dan ini gue dapat gratis nih. gratis banget. Pokoknya hari spesial buat lo. Sering-sering undang gue aja ya. Iya, oke, tapi harus dipakai sekarang. Sekarang Pakai dulu. Ya, wah, ini pas banget ya buat lo kan. Iya, kayaknya Paradoks. kegantengan gue meningkat. Jelas. Dan 3 kali lipat. oke, tapi sebelum lebih lanjut, Dim, acara ini tuh punya opening. Gimana tuh? Openingnya itu sangat sakral. Coba gimana tuh? Gue penasaran jadi. Openingnya harus diungkapkan dengan keteguhan hati, semangat, dan lo juga harus riuh-riuh mengikutinya. Waduh. Oke? Oke. Siap-siap untuk dibuka Apanya? acaranya? Oke. Iya. Oke. 3, 2, 1. Kembali lagi di Berzina, Berpikir, Zikir. Nah. Harus berzina ya. Iya, nanti judulnya Berzina bareng Dimas. Berzinah sama wibu. Iya. Oke. Mungkin teman-teman penasaran mau ngobrolin apa? Gua buka langsung dengan satu pertanyaan, Dim. Iya. Apakah lu itu wibu? Apakah gue itu wibu? Gimana ya? Mungkin kalau orang biasa ngeliatnya gue itu wibu ya. Iya. Tapi kalau gue sendiri, gue itu bukan wibu sebenarnya. Oke. Wibu itu apa sebenarnya? Nah. Kalau lu bukan wibu tuh. Kenapa gue bilang gue bukan wibu? Karena sepengetahuan gue ya, wibu itu adalah sebuah awal mulanya adalah sebuah ejekan yang dipopulerkan oleh orang barat berkulit putih, yang ditujukan kepada orang-orang yang mereka itu sangat menyukai Jepang lah, atau enggak menggilai Jepang lah dari budayanya dan sebagainya. Bahkan mereka cenderung merendahkan negara mereka sendiri dan menganggap bahwa Jepang itu lebih superior. Oke. Istilah yang hampir mirip itu kayak namanya itu want to be Japanese atau Wapanese ya, atau Japanese wannabe lah. Nah, sedangkan gue ini gue akui bahwa Jepang itu punya beberapa aspek yang lebih unggul dari negara kita. Apa aja? Mungkin di pendidikan, di kesehatan, di Bokep. ya gimana kalian lihatnya aja lah. Oke, konsumsi juga kan? Ya, ya apapun itu kalian lihatnya. Oke. Nah, tapi di lain sisi negara kita juga punya kelebihan. Iya. Kita punya keberagaman suku, keberagaman bahasa, keberagaman agama, dan kita itu bisa rukun di situ. Hidup dalam harmoni lah ibaratnya ya. Oke. Jepang juga kan sekarang kalau nggak salah itu sedang menghadapi masalah penurunan angka kelahiran, sedangkan kita ini secara demografis nih masih sangat ibaratnya nih bagus banget lah. Oke. Nah, jadi walaupun Jepang punya kelebihan, tapi kita juga tidak bisa mengecilkan negara kita sendiri. Kita juga punya kelebihan, dan gua
masih pengen jadi warga Indonesia dari gua lahir sampai nanti insya Allah sampai gua mati gua akan tetap jadi orang Indonesia. Jadi gua bukan wibu nih. Berarti wibu itu adalah seseorang yang sangat menyukai sampai tergila-gila dengan yang namanya Jepang. Iya, secara Terlepas- garis gambar Oke. seperti itu ya. Terlepas dari apapun itu ya. Karena yang setahu gua orang-orang wibu itu yang misalnya identik dengan mereka itu tergila-gila dengan animenya gitu. Berarti nggak hanya anime dong. Enggak hanya anime. Ya mungkin itu jadi pintu gerbang mereka untuk menyukai negara Jepang. Oh, jadi orang-orang memulai menyukai Jepang itu bisa dikatakan melewat anime dulu. Ya, karena kan seperti yang kita tahu ya, anime itu udah ini buat FYI aja ya. Anime itu udah mulai tayang di TVRI itu udah kalau nggak salah udah sekitar dari tahun 70-an lah. Oke. Dan itu udah mulai populer tuh dari tahun 90-an, ada Doraemon, Shinchan, Dragon Ball yang kayak gitu. Nah, jadi kan orang tuh awalnya tuh menyukai Jepang kan dari animenya kan. Dari anime mungkin mereka akan beralih ke budaya populer lain atau ke hal yang lain yang berbau-bau Jepang gitu kan. Iya. Nah, jadi menurut aku sih anime itu jadi jembatannya lah untuk Oke. sebagian besar orang. Oke, berarti lu bukan wibu. Tapi Bukan. kalau hasil kemarin yang lu teliti, kalau gua baca itu ada yang namanya otaku. Kalau otaku itu apa berarti? Nah, jadi otaku itu sendiri ya, ini sebenarnya ada multi tafsir ya, antara Indonesia dan Jepang itu sebenarnya sangat beda banget ya. Kalau di Jepang, otaku itu sendiri merujuk kepada seseorang yang menyukai sesuatu dan mereka mungkin akan dengan senang hati mengeluarkan sumber daya untuk hal yang mereka sukai. Jadi kayak kesannya tuh kalau di Indonesia tuh geeks lah. Tahu ada di Indonesia dulu sempat ada viral Busmania. Telolet? Ya. Oke. Nah, kalau di Jepang itu namanya bas otaku. Oh. Jadi otaku tuh buat segala hal, nggak harus tentang di Jepangan aja. Jadi otaku tuh adalah kata yang digunakan untuk orang Jepang kepada sesama orang Jepang nih yang menyukai sesuatu hal. Sesama bisa- orang Jepang. Iya, bisa benda, bisa hobi atau apapun itulah. Nah, kalau di Indonesia sendiri, otaku itu dimana sebagai orang yang suka sama budaya populer Jepang. Bukan budaya populer aja sih, tapi suka sama Jepangan lah. Suka sama di Jepang. Karena kata-kata yang digunakannya kan otaku kan. Otaku kan dari bahasa Jepang. Makanya kayak orang-orang tuh kayak, wah ini orang ini suka Jepang nih. Katanya apa? Otaku gitu. Dan kebanyakan kalau di Indonesia itu orang-orang tuh juga mereka bisa dengan bangga menyebut diri mereka itu otaku. Oh, ya Kayak karena gitu. lebih otaku itu nggak terlalu parah seperti wibu. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Nah, kenapa wibu itu sering dianggap aneh gitu? Sering diremehkan. Terus kadang keberadaannya tuh misalnya dia tuh wibu tapi dia tidak mengakui bahwa dia tuh wibu karena takut dengan lingkungannya diledek gitu kan. Ini berarti ada beberapa pertanyaan ya yang aku tangkap. Yang pertama, kenapa wibu tuh sering dianggap aneh? Iya. Sebenarnya bukan lingkungannya yang menganggap wibu itu aneh, tapi si wibu itu sendiri yang bikin dirinya terlihat aneh. Oke. Kayak ya di kelas nih, ya lo tau lah apa namanya setnya orang wibu tuh kayak gimana, pakai kacamata, tas gede, pendiam di pojokan, Oh, main gua nggak HP, pendiam. main laptop, udah tuh dia jarang bersosialisasi kebanyakan ya. Terus ada yang sampai parah tuh ngomongnya sambil campur-campur bahasa Jepang, watashi kayak gitu. Oh, iya. Ya kan orang-orang normal nih yang nggak ngerti Jepangan nih pasti kayak, ih apaan sih Iya, gitu kan. oke. Padahal menurut dia nih, anjir gue Keren keren banget gitu nih, ya. iya, Oke. anjir gue keren banget nih. Padahal menurut orang itu aneh. Jadi yang bikin aneh itu sendiri adalah sebenarnya si wibu itu sendiri yang bikin dia terlihat aneh. Padahal masyarakat juga kalau dia mau menyesuaikan dengan diri, menyesuaikan Lingkungan. diri dengan lingkungannya, nggak akan aneh juga. Kayak ya kita tahu ya K-popers kan juga ada nih K-popers ya. Ini tuh kan ada juga yang beberapa yang normal gitu kan, tapi ada Yang beberapa gak yang normal gimana emang? yang militan gitu, yang tau nggak yang video yang Jungkook Taehyung gitu Oh, ya, iya, itu iya, iya. ya itu kan nggak normal juga, sama kayak wibu, ada yang normal ada yang nggak normal. Jadi yang bikin nggak normal tuh yang wibu-wibu itu sendiri. Kenapa wibu diremehkan ya, karena mereka ini ansos anjir sebenarnya kebanyakan ya, banyak dari Seperti tidak bisa diandalkan gitu ya. iya. Jadi kayak ya kalau orang pendiam nggak pernah interaksi ya kan orang juga nggak ngerti gitu dia bisanya apa, bakatnya apa, Oke. kelebihannya di mana, karena dia sendiri nggak pernah menunjukkan gitu. Oke. Makanya wibu tuh harus, ya sebenarnya dia jadi wibu juga gue nggak bisa bilang itu baik atau buruk ya. Ya tapi intinya mencoba berbaur dengan masyarakat seperti umumnya. Katanya wibu itu suka punya istri anime anjir. Waduh. Ataupun suami anime. Kalau bahasa pertanyaannya, antum birahi sama anime katanya gitu kan. Itu kenapa gitu? Wibu punya istri anime. Ini Iya. waifu berarti maksudnya ya. Tahu namanya waifu. Oh, waifu namanya. Iya, sama kalau cewek suka sama cowok anime itu namanya husbando. Husbando. Ya, waifu kan dari asal kata wife, husbando dari kata husband. Husband. Suami Oke. sama istri. Iya sih kalau dari sana lihatnya istri anime, suami anime.
Tapi lo nggak bisa mendeskripsikan itu secara kasar gitu kayak mentang-mentang dari kata wife berarti dia istri nih. Itu enggak gitu juga. Jadi sepengetahuan gue nih ya, waifu itu tuh ya kayak cuman sekedar karakter yang ibaratnya karakter favorit tuh lah. Karakter cewek favorit tuh lah. Yang mungkin ketika lu ngeliat dia kayak ih kok cantik banget, imut gitu. Terus gue suka nih sama kepribadiannya. Jadi kayak lu menganggap dia tuh kayak bener-bener orang yang cocok lah sama lu karakter yang lu favoritin lah. Iya. Nah itu kita udah bisa anggap dia itu waifu atau kalau cewek husbando gitu. Dan nggak harus dinikahin juga gitu. Ya ada sih kasusnya kalau nggak salah di luar negeri ya itu sampai dinikahin kan. Tapi kan nggak semua wibu kayak gitu juga. Coba bayangin nih di wibu semua wibu di Indonesia nih karakter animenya dinikahin ya kan udah jadi problem juga gitu. Iya. Nggak kok nggak sampai ekstrim di mana kita berharap menikahi kayak gitu. Karena juga kan wibu juga kayaknya ya kebanyakan itu masih sadar bahwa itu tuh cuman karakter fiksi. Iya. Yang dimana Khayalan aja. ya lah kita tahu lah dia nggak nyata. Oke. Nah, ada lagi nih. Kenapa gue suka lihat lu selalu memposting kalau pagi-pagi tuh video-video cewek-cewek anime dan lu selalu ada captionnya tuh kayak seolah lu tuh semangat dengan mereka gitu. Itu kenapa? Ya, kan seperti yang gue bilang itu kayak karakter yang lu favoritin banget. Oke. Terus kayak ya lu suka sama kepribadian mereka, kondisi fisik mereka dan sebagainya. Sebenarnya nggak ada bedanya sih sama K-popers yang suka ngepost Cowok-cowoknya ya? Iya, biasa Cewek-cewek. ada tuh yang ngepost soalnya lagi Telanjang roti dada. sobeknya lagi kelihatan gitu kan. Suami aku. Nih gue nggak pernah bilang istri aku gitu. Gue nggak pernah sama segitunya. Sebenarnya nggak ada bedanya sama para K-popers. Iya sih, benar. Gak ada bedanya. Iya. Dan nih kalau bilang enggak kok, tapi kan mereka orang nyata. Iya. Sedangkan gua kan karakter 2 dimensi yang bahkan nggak nyata, Iya. iya kan? Nah, walaupun gua nggak nyata, ya tapi kan gua juga sadar bahwa dia nggak mungkin jadi istri gua kan, kayak gitu kan. Nah, apa bedanya dengan idol K-pop yang mereka juga nggak tahu kalau si orang yang ngepost itu ada dan hidup gitu. Iya. Sama aja kayak ya masih mungkin ya, tapi 99,999% itu mereka nggak mungkin jadi suaminya. Udah itu. Iya. Oke. Jadi sama aja lah. Oke. Nah, Dimas berarti bisa dikatakan Dimas mau otaku ya, Udir? Ya, Otaku karena suka pop culture Jepang. Bukan Iya. wibu yang tergila-gila dengan dan bahkan pengen jadi orang Jepang gitu, bukan ya. Iya. Tapi Dimas pernah gak sih di lingkungan Dimas ketemu sama orang yang memang kata menurut Dimas itu wibu gitu? Dan pernah diingetin gak sih gitu? Kalau di lingkungan gua yang sampai dikatakan wibu, yang bener-bener wibu by definition ya. Dari gua SD, SMP, SMA itu untuk temen deket itu kayaknya nggak ada sih. Gak ada ya? Nggak ada. Paling ya cuma sebatas suka anime, suka kayak Iya, gitu. Misalnya kayak yang nggak yang sampai wah Jepang is number one gitu, Iya. nggak ada kayak gitu. Nah, ya, Sampai sekarang nih belum nemu. belum. Karena gua kan juga nggak pernah gabung di komunitas. Mungkin kalau gua gabung di komunitas mungkin ada yang Lebih kayak gitu. Iya, kan karena banyak ya, iya ketemu banyak orang orang kan. Nah gua kan nggak pernah tuh, jadi untuk gua pribadi sih gua belum pernah ketemu orang yang bener-bener wibu by definition gitu. Oke. Nah, ada lagi. Gua gak tahu nih. Wibu itu suka dibilang bau bawang. Aduh. Kenapa gitu bau bawang? Kenapa nggak bau tomat atau bau bombay? Kenapa bawangnya itu bawang putih kah? Jadi gini, itu sebenarnya kayak ejekan juga sih aja. Oke. Ini kalau ngejelasin wibu nih terlalu banyak hal yang harus dipertahankan kayaknya. Jadi wibu bau bawang tuh ejekan ya. Ibarat kayak karena wibu kan mungkin sebagian. Iya itu tuh kayak jarang mandi gitu kan, karena ya mereka guys nonton anime, maraton anime jadi nggak mandi dan sebagainya. Terus itu ada aroma tidak enak yang keluar dari tubuh gitu kan. Nah, aromanya kayak kecut kayak bawang gitu. Ya lo tau kan aroma bawang putih kan agak tidak enak gitu kan. Nah, makanya dari itu dikatain wibu bau bawang. Oke. Sebenarnya ya selama lu masih mandi juga ya kan masih wangi juga. Oke, wibu yang wangi gitu ya. Iya, intinya nggak bau bawang lah. Dan itu alhamdulillah. Cuman ejekan doang. Iya. Nah, oke. Kalau misalnya gue lempar lagi ke belakang, tarik kesimpulan lagi, sebenarnya karena gini yang gue lihat tuh orang-orang tuh kayak menafsirkan bahwa wibu itu orang-orang yang suka anime gitu ya. Padahal wibu itu ya pokoknya dia tuh yang tergila-gila dengan Jepang. Udah banget lah pokoknya. Udah Terlepas gila itu anime atau bukan ya. Iya. Tapi kalau ada orang yang memang misal ini mah ya, ada orang yang sangat suka dengan Jepang karena bokepnya, itu bisa dikatakan wibu dong.
Waduh, untuk itu sendiri sih gue juga nggak bisa bilang dia wibu atau bukan ya guys ya. Karena kan kayak gue juga tidak pernah kepikiran sampai ke sana Oh, iya. gitu. Ya, Kayak mungkin kan gini, gara-gara sering nonton ya konsumsi apa namanya film-film sinematografi Jepang gitu, terus akhirnya dia dia kayak pengen ke aduh, Jepang, kayak gue pengen ke Jepang nih, pengen gitu kan. berkarir gitu pengen kan. berkarir dan masuk ke video tersebut gitu kan. Ya tapi gue sendiri nggak pernah kepikiran sampai ke sana Iya. gitu. Ini kayaknya si yang nanya-nanya nih gue nggak tahu terinspirasi dari mana bisa nanya ke sana. Gue sendiri udah jadi Enggak, soalnya gue otaku, nggak pengen pernah kepikiran. pengen meluruskan, takutnya kasihan orang-orang yang suka nonton anime gitu. Dikit-dikit kalau misalnya dia sering nonton anime, oh wibu, padahal kan belum tentu gitu Iya. kan. Wibu tuh intinya nih teman-teman, wibu itu adalah orang yang sangat tergila-gila dengan di Jepangan, terlepas dia itu karena nonton anime, ya apa, terlepas dia sukanya karena anime atau karena apapun itu yang berhubungan dengan Jepang gitu ya. Pokoknya Jepang nomor 1 lah intinya. Ya, terakhir Dim, apa enaknya dan nggak enaknya jadi seorang, balik lagi, otaku, karena lu bukan wibu kan. Kalau jadi otaku tuh enak dan nggak enaknya apa? Enaknya itu ya tentu aja ya gue punya hiburan lah ibaratnya kan. Jadi ketika orang-orang ini banyak yang gabut, mereka pusing mau ngapain, healing kesana kemari ngabisin duit, ya udah gitu gue cuman duduk di depan laptop jebret nonton anime, entah itu dengerin lagu Jepang, anisong gitu kan, atau main game gitu Iya, kan. iya. Itu kan lebih murah pertama, kedua lu terhindar dari mara bahaya yang mungkin bisa terjadi di luar sana, Iya. yaitu kecelakaan dan sebagainya, pencurian, begal dan sebagainya. Terus juga lu terbebas dari pergaulan yang tidak baik ya, walaupun gue juga sebenarnya di komunitas otaku sendiri juga banyak hal yang tidak baik, dark side lah ya bisa Iya. dibilang. Ya jadi kayak Oke. tapi itu intinya senangnya kan, jadi gue nggak pernah bingung untuk cari hiburan lah. Oke. Terus Kalau juga nggak enaknya? positifnya juga gue nih kalau lagi ibaratnya nih lagi pusing nih mau bikin apa, oke lah, karena otaku apa dunia di Jepangan ini tuh luas banget, jadi kita nggak pernah kehabisan referensi lah untuk entah itu mengerjakan tugas, entah itu dijadikan untuk ide bisnis dan sebagainya, karena dunia di Jepangan itu sangat luas banget dan masih banyak yang bisa diekspor, jadi gue gak akan pernah kebosanan lagi. Pula kan tontonan Jepang ini kan tiap tahun juga ada baru gitu kan. Kayak gitu. Nggak enaknya jadi otaku ya pasti prasangka dari masyarakat kan, kayak buat orang-orang yang belum paham Iya, ya, kayak- sering disamakan dengan wibu. pasti kan kita baru nonton anime doang nih, wibu gitu, apa-apa dibilang wibu, wibu kan, kayak maksudnya kayak mereka tuh nggak melihat wibu sebagai orang normal gitu, tapi dia sebagai orang yang freak gitu kan, berbeda gitu kan. Padahal ya gue juga berteman dengan baik kok dengan SD, SMP, SMA, itu kan gue juga berteman dengan banyak orang. Kuliah juga gue juga tetap berteman dan Dan bersosialisasi. Lu cepet lo lulusnya berkat Ya, berkat Otaku, iya, wibu berkat ya. otaku ya. Karena gue otaku gue bisa lulus. Oke. Tapi Mas, oke deh. Kalau gitu gak kerasa nih. Obrolan kita udah panjang, tapi sebenarnya gue jujur nih, ada yang pengen gue ulik lagi. Yang tadi lu sempet nyinggung ada apa tadi? Dark side, iya. Dark side itu gue pengen tahu nanti, tapi mungkin di next episode kita bisa lebih korek lagi tuh. Dark side itu apa Wibu tuh, oke? Tapi mungkin untuk Ya, saat mungkin ini ya. Kalau kita ada kesempatan lah. iya, ibaratnya. oke. Gue makasih banyak banget lo udah mau sharing tentang otaku, wibu, dan akhirnya gue tahu bahwa otaku dan wibu itu beda. Wibu itu gue udah tahu nih sekarang definisi wibu itu apa, kayak gitu. Thanks banget udah sharing ke gue dan Gue juga Dinkers terima kasih ya karena udah diberikan kesempatan lah ibaratnya untuk jadi narasumber kan. Gue Padahal yang makasih loh. Padahal ini gue juga tidak berpikir bahwa apakah hal yang gue sharing ini akan bermanfaat ya, tapi setidaknya nih mungkin bisa sedikit meluruskan kesalahpahaman di Iya, masyarakat. bener banget. Kasihan kaum otaku. Ibaratnya kasihan ya orang-orang yang cuma nonton kartun di anime Iya. dibilang wibu gitu. Jangan lah. Oke, kalau gitu makasih banyak Dinkers udah pantengin kita ngobrol ya dari awal sampai akhir. Dan ya buat kalian yang tadi di awal gue udah ngeliatin edisi terbarunya Denken, yaitu salah satunya Paradox. Kalian bisa kepoin tuh IG-nya Denken ya, di denken.store. Di situ banyak banget edisi-edisinya, ada Pythagorean, ada Paradox, terus ada Oversize juga ada, kayak Infinity dan juga Marcus Aurelius. Pokoknya dikepoin aja. Dan ya makasih banyak, mudah-mudahan kalian sehat selalu dan think anything.